Man fatara fihi shaiman kana lahu itqu raqabatin wa maghfiratan lidunubih. Ya. Siapa saja, kata Rasulullah, yang memberikan kecukupan untuk berbuka bagi orang yang berpuasa, niscaya dia mendapatkan pahala seperti memerdekakan seorang hamba sahaya dan ampunan terhadap seluruh dosanya. Jadi dalam bulan Ramadan ini, kalau setiap sorenya kita membelanjakan harta kita untuk mencukupi orang berbuka, untuk memberikan makan kepada orang yang berbuka puasa di bulan Ramadan, maka pahala yang kita dapatkan sangat besar. Seperti memerdekakan seorang budak, tidak bisa kita dapatkan sekarang karena tidak ada budak lagi, dan seluruh dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka yang punya kelebihan dalam bulan Ramadan, berusahalah untuk mendapatkan pahala ini, untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dengan menyisihkan belanja bukan hanya untuk keluarga kita, tapi untuk orang-orang lain yang membutuhkan untuk berbuka. Karena banyak orang yang membutuhkan. Wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina wa fahimna ma lam nafham. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita berjumpa dalam kajian tasawuf. Pada malam yang berbahagia ini kita akan mengkaji tentang khutbah yang terakhir, khutbah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disampaikan pada hari akhir dari bulan Sya'ban. Hadis ini diriwayat daripada Salman Al-Farisi radhiyallahu an, di mana beliau Salman berkata, khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi akhiri yaumin min Sya'ban. Rasulullah menyampaikan khutbah kepada kami pada hari akhir bulan Sya'ban. Tidak disebutkan di sini apakah yang dimaksud itu hari 30 atau 29. Karena boleh jadi hari akhir bulan Sya'ban 29 pada saat itu, boleh jadi 30. Faqala, maka Rasulullah berkata, kata Salman, ayyuhan nas, qad adallakum syahrun azimun fihi lailatul qadri khairum min alfi syahr. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menaungi kalian oleh sebuah bulan yang agung, yang di dalam bulan tersebut terdapat Lailatul Qadar yang lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi Rasulullah dalam khutbahnya memanggil manusia untuk memberitahukan bahwa manusia dinaungi oleh sebuah bulan yang agung. Karena di akhir bulan Sya'ban langsung bertemu dengan bulan Ramadan. Jadi di saat bulan Ramadan telah tiba, kita telah dinaungi oleh Rasulullah, dikatakan oleh Rasulullah, oleh sebuah bulan yang agung. Kenapa Rasulullah mengatakan bulan Ramadan adalah bulan yang agung?
Menurut para ulama, karena secara implisit yang disebutkan dalam Al-Quranul Karim oleh Allah dari 12 bulan itu cuma bulan Ramadan. Tidak disebutkan secara implisit bulan yang lain. Artinya yang langsung dinamakan dalam Al-Quran cuma Ramadan. Pada kalimat Syahru Ramadanalladzi unzila fihil Qur'an. Ya. Bulan Ramadan adalah bulan di dalamnya diturunkan Al-Quran. 11 bulan yang lain tidak secara langsung, secara gamblang Allah sebutkan, tidak. Cuma bulan Ramadan. Maka bulan yang langsung Allah sebutkan namanya di dalam Al-Quran dikatakan sebagai Syahrun Azim, bulan yang agung. Wajar tanya muthuna kata-kata penghormatan. Kegopnya langsung tersebut aja ke bapak pulang, yang lain hanya tersebut. Artinya ada kelebihan penghormatan untuk dia. Dia adalah orang yang lebih besar daripada yang lain yang hadir. Nah, begitu juga bulan Ramadan. Fihi Lailatul Qadri, kata Rasulullah. Di dalam bulan Ramadan itu, dalam bulan yang agung itu terdapat malam qadar. Sebagaimana Allah katakan, yaitu inna anzalnahu fi lailatul qadar. Ada sebuah malam, yaitu malam qadar, khairum min alfi syahrin. Yang satu malam di dalam bulan Ramadan itu dibandingkan dengan 1000 bulan selain bulan Ramadan, masih lebih baik satu bulan tersebut. Si bulan malam, si malam Lailatul Qadarnya tak banding dengan 1000 bulan lain selain bulan Ramadan, godjih di malam. Menurut asbabun nuzul tentang Lailatul Qadar ini, kenapa Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat tentang Lailatul Qadar yang menyatakan khairum min alfi syahr? Itu adalah karena berangkat dari kesedihan para sahabat di saat mereka mendengar cerita yang disampaikan oleh Rasulullah bahwa di masa Bani Israel ada seorang hamba Allah yang berperang membasmi orang kafir selama 80 tahun. Dia berperang seorang diri, tidro gemu perang. Cerita tentang orang yang dimaksud oleh Rasulullah itu sekarang sudah dibuatkan sebagai sebuah film. Namanya Samuel, film Samuel. Bahasa Arabnya Syam'un Ar-Razi. Jadi dibuatkan film oleh orang barat, diberi nama Samuel, seorang yang tidak terkalahkan. Dia seorang diri berperang melawan orang kafir selama 80 tahun. Jadi di saat para sahabat mendengar ada orang yang begitu berjuang di jalan Allah, maka para sahabat menjadi sedih. Mereka tidak dapat mencapai pahala seperti itu. Lalu Allah turunkanlah ayat bahwa di dalam bulan Ramadan ada satu bulan yang khairum min alfi syahrin. Siapapun yang beribadah pada bulan tersebut, dia bernilai lebih baik daripada 1000 bulan atau 80 tahun lebih yang dilakukan oleh Syam'un Ar-Razi. 80 tahun lebih gemu perang Syam'un Ar-Razi, mantong lebih god fi malam bak bulannya menyata temung ibadah, bak malamnya menyata temung ibadah lagi tanya. Ya. Ja'alallahu siyamahu faridatan. Allah jadikan puasanya faridatan sebagai suatu kewajiban. Di sini Rasulullah menyampaikan bahwa di dalam bulan yang lebih baik, yang sangat agung itu, yang di malam ada malam Lailatul Qadarnya, Allah perintahkan kita untuk mengerjakan puasa sesuai dengan firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian berpuasa. Wa qiyama lailihi tatawuan, dan Allah jadikan qiyamul lail,
yang dimaksud di sini adalah salat tarawih tatawuan sebagai ibadah tatawu atau tambahan. Di siangnya kita melakukan ibadah fardu yaitu puasa, di waktu malamnya kita melakukan ibadah tambahan yaitu melakukan salat tarawih. Man taqarraba fihi bi khaslatin minal khair, siapa saja kata Rasulullah yang mendekatkan diri di dalam bulan Ramadan tersebut, yang bertakarrub di dalam bulan Ramadan tersebut dengan satu bahagian daripada kebaikan, karena kaman ada faridatan fima siwahu, adalah ia seperti orang yang melakukan satu kewajiban pada bulan-bulan lain selain Ramadan. Jadi para jamaah, satu kebaikan kita lakukan dalam bulan suci Ramadan yang bukan perintah wajib, perbuatan tatawwu, perbuatan sunat, apapun kebaikan tersebut, nilai pahalanya kata Rasulullah seperti melakukan satu kewajiban di bulan yang lain. Bak bulan lain but fardu laganyan pahala, tapi bak bulan Ramadan but sunat. Sunat bak bulan Ramadan gebandeng li Allah lagi pahala gebi ke fardu bak bulan yang lain. Waman ada faridatan karena kaman ada sabaina faridah fima siwahu, siapapun yang melakukan satu kewajiban, niscaya adalah ia seperti orang yang melakukan 70 kewajiban pada bulan selain Ramadan. Satu ibadah wajib kita lakukan pada bulan Ramadan, nilainya seperti 70 ibadah wajib yang kita lakukan pada bulan lain selain Ramadan. Nah, maka di antara orang-orang yang berpuasa, ada orang yang dibolehkan berbuka oleh Allah. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhar." Siapa saja yang di antara kalian dalam keadaan sakit atau dalam keadaan safar, maka hari puasanya diganti pada hari yang lain. Artinya dia boleh berbuka di saat itu. Tapi walaupun Allah membolehkan bagi orang itu berbuka, tapi Allah tetap mengakhiri dengan wa antasumu khairul lakum, dan berpuasa lebih baik bagi kalian. Silahkan kalian berbuka kalau mudarat, tapi kalau kalian sanggup tetap berpuasa itu lebih baik. Menurut para ulama, kenapa tetap lebih baik berpuasa? Karena walaupun kita ganti puasa yang tinggal pada Ramadan di hari yang lain, kita qadha namanya, kewajiban kita tertunaikan. Hana kita yang le duma rondo pekan hana ka puasa, kalih ta bayu, kalih ta qadha. Tetapi pahala tidak seimbang atau tidak sebanding. Baru sebanding dengan si uro puasa dalam bulan Ramadan, payah tabayu dengan 70 uro tak puasa bak bulan yang lain. Walaupun hana giyu si uro saya kata, tapi menyota banding pahala 70 uro. Tak puasa bak uro yang lain baru sebanding dengan tak puasa si uro bak bulan Ramadan. Maka walaupun boleh berbuka karena musafir, walaupun boleh berbuka karena sakit, tapi kalau tak sanggup, tetap lebih baik melanjutkan puasa karena nilainya tidak sama. Wahwa syahrus sabri, bulan Ramadan kata Rasulullah adalah bulan sabar. Yang dimaksud bulan sabar di sini apa? Bulan pengendalian diri. Karena hakikat daripada kesabaran adalah mengendalikan diri. Jadi bulan Ramadan adalah bulan mengendalikan diri. Yang paling utama adalah mengendalikan syahwat nafsu, mengendalikan keinginan nafsu. Karena bulan Ramadan keinginan nafsu ini bergejolak. Kenapa bergejolak keinginan nafsu?
karena teknis berpuasa kita yang salah. Seharusnya kita berpuasa itu yaitu menahan lapar semenjak imsak sampai iftar, dan di waktu iftar sudah tiba dengan tenggelamnya matahari, kita hanya mengkonsumsi sedikit makanan. Sehingga di waktu malam pun kita masih terasa lapar. Maka apabila teknis seperti itu kita lakukan, maka gejolak hawa nafsu atau keinginan hawa nafsu pasti berkurang. Tapi selama ini kesalahan teknis kita. Mulai dari imsak kita menahan diri sampai iftar. Di waktu iftar tiba, semua yang tidak kita makan di waktu kita imsak tadi, kita qadha. Sekaligus kita makan di waktu malam. Ya hana tapajuh muna jawra qadha. Tapajuh waktu malam. Bahkan kalau kita mau jujur, sebenarnya lebih banyak lagi kita makan di waktu malam Ramadan daripada malam-malam yang lain. Yang ingin jujur udahnya. Di waktu malam yang lainnya lagi malamnya ditnala dah konsumsi makanan di waktu malam. Coba perhatikan sekali dengan di waktu bulan Ramadan. Lebih banyak mana? Lebih le malam Ramadan. Ban buka puasa mentong ka beda ada semaju dengan biasa lain. Biasa lain bu mungkin sabah pingan mentong idanya tambah i sabah lah kasih. Tapi bab bulan Ramadan le i putih sabah lah. Tambah lam guna i lain lam sabah lah tu. Pui boh timon ya kan, pui boh muda, macam-macam lah, sirup dan sebagainya. Tambah guna kuih lah, guna bororum lah. Tambah guna kolak lah. Ya. Nyan wate buka puasa, ente ate wa traweh, dalam terus rumah ina imlasah pun mulai, karena imlasah na rumah kuih. Ka pajoh duk ku pajoh kuih la imlasah ina sapa cupi sapa, i kopi sapa gelas sapa. Terus rumah hanabai hatta muna maghrib, tambah laum di rumah. Artinya kita tidak pernah merasa lapar di malam hari. Maka puasa yang demikian, yang hanya merasa lapar di siang hari, tapi di waktu malam kita mengkonsumsi makanan yang terlalu banyak, ini hanya akan membuat nafsu semakin kuat. Maka semakin berpuasa, semakin banyak keinginan. Karena teknis berpuasa kita keliru. Jadi untuk mengendalikan diri, untuk membuat kita menjadi orang sabar, caranya puasalah yang tepat. Yaitu bukan cuma memperjarak waktu makan, tapi juga mempersedikit konsumsi makanan. Jadi puasa kan hanya puji nyobrakan 6 jam 3 ka ada konsumsi bu sapa pingan. 6 jam 3 sapa pingan bu. Jino 12 jam baru sapa pingan bu. Baru dapat juh bu. Ya. Iya memang seperti itu, tapi pada hakikatnya bukan cuma memperjarak, tapi mempersedikit. Nah, jadi usahakan untuk di waktu bulan Ramadan tiba, konsumsi makanan menjadi lebih sedikit daripada bulan lain selain Ramadan. Nya ndak usahakan. Baik mudah mah. Baik mudah mah lu dia. Ya. Wasabru sawabuhul jannah. Bulan Ramadan kata Rasulullah adalah bulan sabar. Sedangkan sabar itu pahalanya pasti surga kata Rasulullah. Artinya apa? Orang-orang yang mampu sabar dalam bulan Ramadan dalam mengkonsumsi makanan tadi, dalam mengendalikan nafsu, orang itulah yang dipastikan dapat pahala surga. Sedangkan orang-orang yang tidak mampu sabar dalam bulan Ramadan, dalam mengkonsumsi makanan sehingga nafsunya tidak terkendali, jangan harap mereka mendapat balasan surga. Maka puasanya kena dua jenis. Secara tersirat, ya, tidak secara gamblang. Dalam hadis Rasulullah bisa kita lihat Rasulullah seolah-olah mengungkapkan dua macam model puasa. Karena ada kata Rasulullah, kullu amali bani Adam kullu amali bani Adam lahu illa sauma fa innahu li wa ana ajzibih. Semua bentuk kegiatan amal anak Adam untuknya kata Rasulullah. Kecuali puasa. Puasa itu untukku dan aku yang membalas.
Dari sisi yang lain, ada hadis yang mengatakan bahwa yaitu kam min saimin laisa lahu min siyamihi illal ju'wal atash. Banyak orang yang berpuasa kata Rasulullah, tapi dia tidak dapat apa-apa daripada puasanya kecuali lapar dan haus. Di satu sisi Allah menjanjikan dalam hadis kudusi itu bahwa ibadah puasa langsung dibalas pahalanya oleh Allah. Di sisi lain Rasulullah menyampaikan banyak orang yang puasa tidak dapat pahala, yang dapat hanya lapar dan haus. Jadi rupanya teknis kita berpuasa itu dapat menunjang apakah pahala yang kita dapatkan atau malah sebaliknya lapar dan haus. Kalau kita berpuasa dengan tidak sabar, maka tentu yang kita dapatkan hanya lapar dan haus. Tapi kalau kita berpuasa dengan kesabaran, yang kita dapatkan adalah pahala dari Allah, yaitu pahala sabar, sawawabuhu jannah, yaitu surga. Wahwa syahrul muwasatu. Ramadan kata Rasulullah di dalam hadis khutbahnya tadi juga masih syahrul muwasah, yaitu bulan yang penuh dengan pertolongan, kasih sayang. Jadi bulan Ramadan itu beda dengan bulan-bulan yang lain kata Rasulullah. Bulan Ramadan itu bulan kasih sayang, antara sesama muslim itu harus saling tolong menolong di dalam bulan Ramadan. Maka wajar kita nyom bulan yang lain kadang berodat tolong orang, tapi bulan Ramadan tergerak hati untuk menolong, suka ringan tangan untuk menolong orang. Wahwa syahrun yuzadu fi rizqil mu'mini. Bulan Ramadan kata Rasulullah adalah bulan yang ditambah di bulan tersebut pada rizki orang mukmin. Jadi rizki kita orang mukmin bulan Ramadan itu bertambah. Beda dengan rizki di bulan-bulan yang lain. Maka bulan Ramadan kena THR nih kan? Bulan lain na THR. Nah, bukti kebutuh ikut Rasulullah. Rizki bertambah. Bulan lain gaji saga ya na THR. Bulan Ramadan na THR. Bulan lain ya hana mak megang baik damang bulan Ramadan karena mak megang. Ya hantam baju fi uronyan baju fi. Rizki bertambah bulan Ramadan. Man fatara fihi shaiman kana lahu itqu raqabatin wa maghfiratan lidzunubihi. Ya. Siapa saja kata Rasulullah yang memberikan kecukupan untuk berbuka bagi orang yang berpuasa, niscaya dia mendapatkan pahala seperti memerdekakan seorang hamba sahaya dan ampunan terhadap seluruh dosanya. Jadi dalam bulan Ramadan ini, kalau setiap sorenya kita membelanjakan harta kita untuk mencukupi orang berbuka, untuk memberikan makan kepada orang yang berbuka puasa di bulan Ramadan, maka pahala yang kita dapatkan sangat besar. Seperti memerdekakan seorang budak, tidak bisa kita dapatkan sekarang karena tidak ada budak lagi, dan seluruh dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka yang punya kelebihan dalam bulan Ramadan berusahalah untuk mendapatkan pahala ini, untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dengan menyisihkan belanja bukan hanya untuk keluarga kita, tapi untuk orang-orang lain yang membutuhkan untuk berbuka. Karena banyak orang yang membutuhkan. Nah, cari orang-orang miskin, jangan saling memberi sesama orang kaya. Karena kalau saling memberi sesama orang kaya, itu ada harapannya. Artinya ada harapan balas budi. Tidak hanya ikhlas karena Allah Ta'ala. Tapi kalau yang kita cari khusus orang-orang miskin, berarti tidak ada harapan untuk balas budi. Tapi dunia handa jukun. Awak kadun politik. Handa jukun. Ke urung miskin kena tabuh suara hati. Ndak urung miskin bina satu suara ya handa jukun dunia. Yang baik bat tunnya mentong dah pakai turahnya, tun lain mentum tun. Tunnya handa jukun. Ya.
Qulna ya Rasulullah, Salman berkata, kami bertanya, wahai Rasulullah. Jadi di saat Rasulullah mengatakan bahwa orang yang mencukupi kebutuhan orang yang berbuka puasa di bulan Ramadan dapat pahala memerdekakan seorang budak hamba sahaya dan diampuni seluruh dosa, Salman bertanya kepada Rasulullah. Salman ini seorang sahabat yang miskin karena beliau pernah jadi hamba sahaya. Salman Al-Farisi dari namanya saja bukan orang Arab, orang Persia. Beliau orang Persia. Beliau datang ke Mekah karena mendengar di Mekah sudah muncul seorang nabi. Agama bangsa Salman pada saat itu adalah agama Majusi, penyembah api. Jadi beliau lari dari kaumnya, berangkat menuju Mekah mencari orang yang dikatakan sebagai nabi. Dalam perjalanan Salman ditangkap oleh begal, oleh perampok. Sehingga dijual di pasar penjualan budak. Jadilah beliau sebagai budak, maka menjadi orang miskin. Karena kalau sudah jadi budak tidak punya harta apa-apa lagi. Kaje kurang ngerti. Maka di saat Rasulullah menyampaikan bahwa besar sekali pahala orang yang mampu menyiapkan bekal untuk orang yang berbuka, beliau kan bertanya kepada Rasulullah, laisa kulluna yajidu ma yuftiru bihi saim. Wahai Rasulullah, tidak semua kami dapat menyiapkan bekal untuk orang-orang yang berbuka puasa. Hana mandung sanggup Rasulullah. Kiban ke kamu yang sanggup? Nya urung sanggup, urung kaya, kau oke dapat pahala lagi nya. Kami yang tidak sanggup bagaimana ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Qal yu'tillahu hadha thawab may yuftiru saiman ala mudhakkatil laban wa syurbatim ma au tamratin. Kata Rasulullah, pahala seperti ini akan tetap diberikan oleh Allah, yaitu pahala memerdekakan seorang hamba sahaya dan diampuni seluruh dosa, akan tetap diberikan oleh Allah kepada orang yang memberikan makanan untuk orang yang berpuasa, untuk berbuka puasa orang yang berpuasa, walaupun makanan yang dia berikan itu mudzakkatil laban, hanya sekali jilat dari susu, wasyurbatin ma, hanya seteguk minuman, au tamratin, atau sebutir kurma. Artinya orang miskin pun bisa dapat pahala ini, bukan cuma orang kaya. Jadi kekhawatiran Salman dia tidak bisa mendapatkan, rupanya tidak. Kata Rasulullah, kamu pun kalau orang miskin bisa dapat pahala, walaupun 3 jilat tutu, walaupun hanya 1 teguk minuman, walaupun hanya 1 butir kurma. Tapi kata Rasulullah ini, seteguk minuman, 1 butir kurma, 1 jilatan susu, ini untuk orang miskin. Kon untuk orang kaya. Baik salah hamai turah. Tanya salah hamai turah, pokok jip pahala kamu rompok. Ha, đó nữa cả thì nước bọc rumah thì uro nó mẹ cái nó thật là orang kaya mẹ bọc rumah thì nước thì thật là còn thì cái lọ thì nước rumah ajwa megah kan rumah god thì nước cả thế kupui gọi mẹ đưa rumah anak god ya nyo salah surah. Jadi yang disampaikan oleh Rasulullah ini khusus kepada orang miskin karena penanyanya orang miskin Salman. Orang kaya tetap harus mengamalkan yang pertama, mencukupi apapun yang dibutuhkan oleh orang yang berbuka puasa. Nah, berarti payah sikilo ke rumah dituput, taboh glahi dituput, taboh laganya dituput, urang kaya, urang gasin yuk tinuk-nuk mendang. Ya, jadi baik salah surah. Waman asba'a saiman kana lahu maghfiratan lidunubihi. Dan siapapun kata Rasulullah yang mengenyangkan orang yang berpuasa, artinya di waktu berbuka, koncauro. Ya. Kana lahu maghfiratan lidunubihi, niscaya adalah baginya ampunan bagi dosanya. Jadi pahala mengenyangkan orang berbuka puasa itu, yaitu diampuni seluruh dosa. Wasaqahu rabbuhu min khawdi, dan kata Rasulullah, memberi minum akannya oleh Tuhannya daripada telagaku, kata Rasulullah.
syurbatan sekali teguk, la yatma'u ba'daha abadan, yang tidak akan terasa haus setelahnya selama-lamanya. Jadi orang yang memberi makan untuk orang berbuka puasa juga diberikan oleh Allah nanti dapat meminum air telaga atau sungai Rasulullah. Air sungai Rasulullah itu sekali kita minum maka membuat kita tidak akan merasa haus selama-lamanya. Kenapa ya dia pilih ini? Nyanban mangat i telaga Rasulullah. Jadi punya tim BI tapi kegok petai lagi ya. Teh mentang naumu teh buka puasa, kuman gebalah ke BI telaga Rasulullah. Wa kana lahu mithlu ajrihi min ghairi ayyang kusa min ajrihi syai'. Dan orang tersebut dapat pahala tambahan lagi kata Rasulullah, yaitu seumpama pahala orang yang berpuasa tanpa dikurangi sedikit pun pahala orang yang berpuasa tersebut. Artinya kalau setiap sore satu orang kita cukupi kebutuhan berbuka puasanya, maka kita akan dapatkan, kalau seandainya Ramadan 30 hari, 60 hari pahala. Hijau 60 huruf pahala puasa rodul 20 huruf puasa. Tambah pahala puasa urungnya loh. Karena diberikan pahala untuk kita kata Rasulullah seperti pahalanya puasa satu hari tersebut tanpa dikurangi. Hanya dikurangi keurungan ke danyo gebi. Jadi orang yang mau memberi makan orang berbuka puasa minimal satu orang, maka dipastikan dalam sebulan dia sudah berpuasa 60 hari. Nisbah pahala. Kon 20 berpuasa 60. Menyotiro. Pulau punya sabah musalla kita nyo tanggung madu. Ya, pegah ba urungnya urung dron apa yang meta pu urung dron saya tu pun jak kena mentau ni buka puasa. Yang kau urusan lu madu. Padi dro urungnya. Semakin banyak orang yang datang, maka semakin banyak pahala puasa yang kita dapatkan. Nah, 20 dro situ potro. Berarti le katanya karena pahala puasa 20 sauro situ pot. Pahala dro di sauro, pahala gop 20. Tak kali ju 20 orang bulan Ramadan atau 20 kurang ditna. Berarti na sekitar kurang rutuh lebih le katanya merumpok pahala puasa. Menyota tembi makanan untuk orang yang berbuka puasa. Ya. Maka tena ajakan untuk menyumbang ya, untuk kegiatan berbuka puasa nyan hana payah leu tak temiki gede. Lalu mbak temiki trip hat, maka jawabannya lah lama. Sebenarnya kaminggu ronyan kadang piluh nalun dupui no balain. Kaminggu ronyan ka gepegah gebuka list sumbangan, tapi hana terisi. Atera memegang dia baru terisi. Kan artinya kan lamadan yang berpikir wadik begau minggu gede 2 minggu mbak pikir ikut pube. Pahala rayu ikut aja. Ya. 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 Orang kaya. Ya. Berarti orang kaya mendung. Ya, mampu kaya. Ya. Ke rumah aja. Baik sini, tabo 3 kilo mana berapa? 3 kilo dituput. Ya, 3 kilo dituput. Nah, tapi lebih kan menyumbang lagi yang menyono mampu mendung, kan 3 kilo dituput. Habis berarti baik ke ino mendung. Kadang bitro lu kena na urang. Lho belah enam, lho belah di, Pak yang na urang enggak? Yang na urang ngasin. Akhirnya karena yang orang miskin lebih membutuhkan. Jadi selain kita dapat pahala karena memberi makan orang yang berpuasa, juga kita mendukung hadis Rasulullah bahwa dalam bulan Ramadan itu bulan penambahan rizki bagi orang mukmin. Urang gasin bot ge ya kadang-kadang ana merumpok THR. Tanya merumpok THR, igopnya April yang buka puasa mentong kata banti, kam tamah rezeki berakon teh tuput payah gublo gero tuput Ramadan ana payah gublo tro rumah ke mendung ka bertambah rezeki. Artinya kita mendukung membuat hadis Rasulullah ini terimplementasi, mewujud menjadi sebuah
kenyataan. Wa huwa syahrun awaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqum minan nar. Kata Rasulullah masih dalam khutbahnya itu, Ramadan itu adalah bulan yang awalnya rahmah. Para ulama mengatakan 10 yang pertama rahmat. Wa awsatuhu maghfirah, dan pertengahannya adalah ampunan. 10 yang kedua kata ulama. Wa akhiruhu itqum minan nar, dan akhirnya adalah kemerdekaan dari api neraka. Jadi orang-orang yang benar-benar mau beribadah dalam bulan suci Ramadan dengan niat yang tulus, ikhlas karena Allah Ta'ala, dia akan dapatkan rahmat, dia akan dapatkan ampunan, dan terbebas dari api neraka. Pasti dia akan dibebaskan dari api neraka. Wa man khaffafa an mamlukihi fihi a'takahullahu minan nar. Rasulullah melanjutkan, siapapun yang meringankan beban terhadap budaknya pada bulan Ramadan, maka kata Rasulullah, a'takahullahu minan nar. Allah merdekakan dia dari api neraka. Sekarang bukan zaman perbudakan, tidak ada budak. Artinya, kalau untuk zaman sekarang, siapapun yang meringankan beban para pekerjanya, mungkin ini nona pengusaha-pengusaha yang punya pekerja di bawah Anda, nah anak buah adanya, hai walaupun ubud usaha ubud, nah toko tu, nah wamukan pada toko melihara, yang anak buah adanya. Kalau kita mampu di bulan Ramadan meringankan beban mereka, artinya jangan bebankan mereka dengan pekerjaan yang berat-berat di bulan Ramadan. Nah, ringankan pekerjaan mereka, jangan seperti bulan yang lain. Atau beban hidup mereka. Kalau pekerjaan tetap seperti biasa, tambah gaji di dalam bulan Ramadan, sehingga beban hidup menjadi ringan. But hanya dah kurang kita nyo, sebab punya dah kurang but ka macet itu ada. But tetap lagi thot, tambah gaji dalam bulan Ramadan. Baik cuma THR. Nyo berekon tapi gaji si urod wartu, leher tu dah buka gaji jina dalam bulan Ramadan. Haru god. Ula wa mukat bajai bener rugo god lagu bulan Ramadan. Mutamah lagu bulan Ramadan. Hana rugo. Ya, tambah gaji. Apabila kita mau meringankan, maka jaminan Rasulullah adalah a'takahullahu minan nar. Dimerdekakan orang tersebut oleh Allah dari api neraka. Artinya tidak akan masuk neraka. Faktasiru fihi min arba'ati khisalin, kata Rasulullah. Maka perbanyaklah pada bulan Ramadan dari 4 macam sifat, kata Rasulullah. Jadi harus kita memperbanyak melakukan 4 macam, kata Rasulullah. 4 macam tersebut, khaslataini tardawna biha rabbukum, 2 macam membuat ridha dengan sebab keduanya Tuhan kalian, wa khaslatani la ghaniya lakum anhuma, dan 2 macam lagi yang kalian pasti membutuhkan kepada keduanya. Jadi 2 boh ngen tapubutnya ridha Tuhan ke katanya, 2 boh tu perledro di tanya pasti dah perle. Dah put bohnya, fa amma khaslatani latani tardawna bihima rabbukum, adapun 2 macam yang membuat ridha dengan sebab keduanya Tuhan kalian, fasyahadatu alla ilaha illallah wa tastaghfirunah, yaitu bersyahadah dengan mengucapkan kalimah la ilaha illallah dan memohon ampun kalian kepadanya. Jadi artinya dalam bulan Ramadan kita harus banyak membaca kalimah la ilaha illallah dan istighfar, astaghfirullah. Boleh dah baca. Dengan 2 boh kalimatnya Tuhan menjadi ridha kepada kita. Padahal yang dalam hidup yang kami minta fi'nya yang kita cari adalah keridhaan Tuhan. Kalau Tuhan sudah ridha, maka pahala akan mengalir deras untuk kita. Jadi mencari ridha Tuhan dengan memperbanyak, kata Rasulullah, kalimah la ilaha illallah. Dalam hadis yang lain Rasulullah menyatakan, jaddidu imanakum biqauli la ilaha illallah. Dan perbaharuilah selalu iman kalian dengan mengatakan
la ilaha illallah. Jadi kalimah la ilaha illallah itu adalah bentuk renovasi terhadap iman kita yang sudah usang, yang sudah rusak. Lagi cet melasah karila kada peluk-peluk. Cet le baru yang kemudian la ilaha illallah terhadap iman kita. Ka kurung pah le bacu cet le baru tekun la ilaha illallah tamratit. Kale baru kembali iman kita. Yang kedua, tastaghfiruna, kita selalu memohon ampun kepada Tuhan. Memperbanyak memohon ampun. Kita beristighfar. Yang dua hal itu kata Rasulullah membuat Tuhan ridha. Wa amma khaslatani latani la ghaniya lakum anhuma, adapun dua macam yang kalian pasti membutuhkan terhadap keduanya kata Rasulullah, yaitu tas'aluna rabbakumul jannah wa tata'awwaduna bihi minan nar. Mintalah kepada Tuhan kalian surga dan berlindunglah kalian dengannya dari neraka. Yang kita butuhkan yaitu butuh kita kepada surga, butuh kita dijauhkan dari neraka. Jadi dalam bulan Ramadan perbanyak doa yaitu memohon surga dan dijauhkan dari api neraka. Paling kurang dalam bulan Ramadan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kajutnya. Nah, inan kana laki kebaikan dunia, kebaikan akhirat. Kebaikan akhirat tamang surga. Wa qina adzabannar, dan jauhkan dari adab neraka. Beli perbanyak doa dalam bulan suci Ramadan agar kita mendapatkan surga dan dijauhkan oleh Allah dari api neraka. Nah, yang keenam para jemaah, khutbah yang disampaikan oleh Rasulullah pada hari yang terakhir bulan Sya'ban di hadapan para saudaranya. Nah, mungkin ya boleh lah dihilai. Ya. Ya. Apakah kita boleh memilih ya? Nya kalau lagi ada main bola sama. Masa idanya juk bak semifinal laju munyohana pernah ikut babak penyisihan. Nah, mungkin kan. Ya apa susah tak ada pahaminya. Munyo siapa yang tidak ikut babak penyisihan tidak boleh ikut semifinal. Kalau tidak boleh ikut semifinal pasti dia tidak akan mendapatkan tempat di final. Jadi orang yang sampai ke final, orang yang sudah melalui babak penyisihan, kemudian semifinal, baru final. Jadi orang yang sudah mendapatkan jaminan itqum minan nar adalah orang yang sudah melalui babak rahmat, kemudian maghfirah, baru itqum minan nar. Bentuk salah pahami kaku gejak bak terawih malam terakhir tegai tiragi Abu Fitrah. Pajan rimang fitrah ino malam 27 kakung mulai 27 tegai deh kena kanyan. Itu kuminan nar gapa? Itu kuminan nar, merdeka dari api neraka. Nah mungkin yang kan jute buat hitnya didiskualifikasi tidak ikut babak penyisihan, masa masuk final. Nah mungkin ya. Nah, kau. Eron yang terbutuh. Istighfar. Sebelumnya sampai sendiri-sendiri dengan rame-rame. Kalau begot sendiri-sendiri dengan rame-rame. Sebenarnya itu kembali kepada diri kita masing-masing. Ya, kembali kepada diri masing-masing. Karena ada hadis dia rame juga baik. Karena ada hadis siapa yang menyebut Allah di khalayak ramai, Allah sebut orang tersebut di dalam keramaian yang lebih bagus daripadanya. Artinya kepada para malaikat. Siapa yang menyebut Allah pada dalam dirinya sendiri, Allah sebut dia pada dirinya sendiri. Jadi Allah sebut pada dirinya sendiri tidak diketahui oleh malaikat. Tetapi sebenarnya kembali kepada masing-masing. Mana yang membuat hati kita lebih merasa enak? Rame-rame atau sendiri-sendiri? Kadang kalau rame-rame terasa khusyuk, terasa lebih lezat, maka rame itu bagus. Tapi kadang-kadang kalau ramai kita tidak terasa khusyuk karena ribut-ribut banyak anak-anak.
sendiri baru enak. Berarti sendiri lebih bagus untuk kita. Tapi yang kon bak semayang tegai, semayang baik pegak bandingan lengan. Oh, dungku mangat semayang kero ke rumah lebih bagus ko. Anjir buat semayangnya. Illa semayang kecuali salat karena perintah khusus. Nah, kawin. Enak mantap ya. Tutup pengajian dan baca doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika wa nasyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu